Oke, 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 oke. Asik. Kenapa BSI paling keren? Saat ini BSI duduki ranking 9 dari semua bank syariah yang ada di dunia menurut market capitalization. Bener nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Market capitalization BSI saat ini 9, sekian miliar US dollar. Kita ranking 9, ranking 9. Oke, oke, oke. Itu, yang ranking 9 itu, yang 9, sekian miliar US dollar itu free floatnya BSI baru 7,5%. Free float, oke. Free float artinya jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, oke? Itu baru 7,5%. Sekarang lagi proses, itu BRI mau jual sahamnya di BSI ke bursa. Kalau dia jual naik dari 7,5% free floatnya naik jadi 2 kali lipat jadi 15%, berarti market cap kita akan naik dari 9 miliar US dollar menjadi dikali dua berapa? Oh, matematikanya bagus kali. Oke, oke, oke. Thank you. Nah, kalau kita udah naik dari 9 ke 18, itu kita bisa ranking 5 men akhir tahun ini. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi anak-anak sekalian, pokoknya dalam hidup ini, kalian ya, dalam hidup ini, itu nggak pernah boleh nyerah. Bener gak? Bahwa kuliah itu ada susah-susahnya, biarin aja dah. Lulus juga, bener gak? Karena, karena, manjada. Mantap, 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 mantap. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Oke, 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 oke. Jadi, nah, sekarang kita masuk ilmunya dikit. Sekarang kita masuk ilmunya dikit, benar nggak? Ketika tingkat suku bunga deposito tinggi, maka tingkat suku bunga kredit juga akan mantap. Kalau tingkat suku bunga kredit tinggi, maka nasabah akan mulai kepayahan bayarnya sehingga tingkat kredit bermasalah akan nggak boleh dua kali loh akan gojok 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 tingkat kredit bermasalah akan apa bertambah bertambah mantap mantap mantap. Ini anak-anak IBS keren-keren semua nih. Universitas apa Universitas apa yang paling keren di Indonesia? IBS mantap 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 mantap. Keren keren. Pada pintar-pintar semua keren, mantap. Kalau tingkat kredit bermasalah tinggi, maka dia akan menekan tingkat maka laba bank akan tuh 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 turun ya turun 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 turun. Iya iya iya. Iya. Iya lu juga boleh. Sini 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 yang udah berdiri sini sini. Bank sentral di Indonesia namanya bank. Oke 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 oke.
Inilah sebetulnya, ini ke bahannya udah ada, ya, ntar pelajarin sendiri ya. Pokoknya ente baca sendiri. Banyak bahannya tebal-tebal keren-keren pokoknya. Buat bahan nulis-nulis ada semua data-datanya komplit bener nggak? Jadi adik-adik semua, anak-anakku semua, di tahun 2025 ini kita harapkan atau kita duga peran dari ekonomi syariah akan semakin nyata di Indonesia. Pertama kita lihat tadi dari segi perbankan, ada Bank Syariah Indonesia yang makin lama makin pertumbuhannya baik. Selain pertumbuhan dari sisi keuangan syariah, kita juga lihat adanya kebangkitan dari ekosistem lain, yaitu mengenai industri halal. Benar ya? Industri halal ini banyak macamnya, di dalamnya itu macam-macam lifestyle industri halal, benar gak? Makanan kita lihat segala macam semua pakai cap halal, 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 benar gak? Tapi juga yang menarik adalah yaitu mengenai fashion. Oke, dan siap-siap ya. Mengenai fashion, benar gak? Yang menarik adalah datanya menunjukkan ternyata pengguna jilbab terbesar di dunia itu adanya di kalau di Arab mah dikit, bener gak? Populasi Arab Saudi aja cuma 9 juta orang, dah itu mah Jakarta juga lewat, bener gak? Jadi yang menarik di Indonesia ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita punya demand yang sangat besar. Oke. Demandnya sangat besar, orangnya banyak banget di sini ya. Demand yang sangat besar ini bertemu dengan supply yang kreatif. Di Indonesia itu supply-nya kreatif. Kalau ente ke Saudi, nggak ada yang model-model kayak begini, men. Dia pakainya hitam aja dari atas sampai bawah begitu lempeng, bener nggak? Nah, kalau kita baju aja kita lukis kayak begini, batik, bener nggak? Nah, jadi demand yang besar ketemu dengan supply yang kreatif. Oke, saya udah keliling-keliling dunia dah, mana-mana tempat dah, udah pernah dah. Tapi saya belum pernah lihat itu di mana-mana tempat itu dulu ya waktu Bapak keliling ada toko buku yang jual buku judulnya 66 cara pakai jilbab, nggak ada kecuali di Indonesia. Di Indonesia pakai jilbab aja 66 cara, men, bener gak? Yang beginilah, yang pakai bunga di sini, yang dililit pakai cekeng. Jadi kita itu orangnya sangat kreatif. Nah, karena kreatif supply ketemu sama big demand, itu membuat ekosistem halal akan jalan. Bahkan di Dewan Syariah Nasional MUI itu saat ini banyak sekali industri-industri lain yang ikutan mau bikin syariah. Ada rumah sakit syariah, ada macam-macam macam-macam. Nah, itu semua tentu menjadi nasabah-nasabahnya bank. Nah, ini kalau kita kaitin sama eh, topik kita pada pagi hari ini. Sehingga makin banyak nasabah-nasabah yang memerlukan perbankan syariah. Lah kalau makin banyak nasabah yang memerlukan perbankan syariah, berarti perbankan syariah akan semakin luas. Kalau perbankan syariah makin luas, berarti kita memerlukan sumber daya manusia, alumni-alumni, lulusan-lulusan dari universitas yang juga memahami tentang ekonomi syariah. Nah, itu. Itu sebabnya kita datang pagi hari ke sini, benar ya? Kalian harus jadi ahli-ahli ekonomi syariah, benar gak? Kalau bukan kalian siapa lagi, benar gak? Pegawai kita di Karim Consulting tuh udah berapa? 2 angkatan apa 3 angkatan tuh? Selalu kita kirim ke sini untuk ambil S2 di sini, benar gak? Nah, oke. Okay? Dengan demikian sebetulnya kita berharap agar sumber daya yang ada itu mulai dari kuliahannya itu udah ngerti ekonomi syariah, benar gak? Bahwa hidup agak susah-susah dikit biasa, men, bener gak? Allah nggak pernah janjiin hidup ini bakal mudah, tapi Allah janjiin la yukallifullahu apa. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang berat kepada kita yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Benar gak? Benar gak? Benar gak?
Udah biasalah kuliah gitu. Saya juga dulu gitu kuliah, bener gak? Susah-susah, susah-susah lulus juga, bener gak? Allah janjiin fa inna ma'al usri. Nggak boleh dua kali. Fa inna ma'al usri. Sini. Kul huwallahu. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus kuasai ini ilmu-ilmu dunia, harus kuasain men. Kalau kita nggak nguasain ilmu-ilmu dunia, ya kita nggak bisa ngelola dunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ngerti gak? Jadi kalian harus kuasai ilmu dunia, harus ngerti ekonomi, ngerti perbankan, ngerti apa itu akuntan, cuman apa segala macam, bener gak? Kita harus kuasai ilmu-ilmu dunia. Yang penting ilmu dunia itu kita gunakan untuk sebaik banyak-banyaknya kemaslahatan umat. Benar gak? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Oke. Okay? So, kita udah cerita tadi bahwa ketika bunga tinggi, bunga deposito tinggi, maka bunga kredit tinggi. Kalau bunga kredit tinggi, maka kemungkinan daripada tingkat kredit bermasalah juga akan naik. Benar kan? Benar nggak? Ini sekarang ada berita bagus. Karena kemarin bunga mulai diturunin. Benar nggak? Benar nggak? Sehingga kita mengantisipasi kalau bunganya mulai diturunin, deposito turun bunganya, maka bunga kredit juga mudah-mudahan akan turun. Nah, kalau bunga kredit turun, itu kemampuan nasabah untuk membayar menjadi lebih baik sehingga tingkat kredit bermasalah juga akan menjadi mantap. Hmm. Kalau tingkat kredit bermasalah turun, maka kita harapkan laba bank akan oke 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 oke. Jadi anak-anakku sekalian, keadaan ini memberikan kesempatan bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih baik karena situasinya memungkinkan kita untuk memupuk laba lebih baik di tahun 2025. Benar gak? Nah, keadaan inilah sebetulnya yang kita harapkan membuat perbankan menjadi mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk bertumbuh lebih baik lagi dan itu berarti kemampuan perbankan untuk menyerap lebih banyak alumni-alumni dari IBS untuk masuk ke industri perbankan syariah. Udah ada ini dia alumni IBS yang udah masuk ke BSI udah ada belum? Udah ada banyak ya. Ya. Coba buat kerja sama BSI lah supaya apa kayak magang kayak apa segala macam. Ya. Hmm. Selagi komutnya orang BI ya udah. Komutnya kan Pak Mulyaman. Coba ente tanda tangan MOU lah. Bener gak? Supaya oke oke oke. Jadi anak-anak sekalian, waktunya udah mau habis nih, bener gak? Karena duit masih ada, tapi ya udah habis. Apa? Apa? Jali, cali, dalil, dalil. Jadi anak-anak sekalian, itu bahannya banyak banget, ntar pelajarin sendiri aja lah pokoknya, bener gak? Ya mudah-mudahan kita harapkan keadaan 2025 dan seterusnya ini akan memberikan harapan baru kepada kita. Mudah-mudahan kita harapkan ekonomi Indonesia juga akan semakin baik. Mudah-mudahan geopolitik yang juga terjadi ini juga akan semakin mudah-mudahan cepat selesai lah yang berantem-berantem, bener gak? Hidup berantem ngapain, bener gak? Sehebat-hebatnya lu hancur juga, bener gak? Menang jadi arang, kalah jadi abu, bener gak? Ngapain? Jadi mudah-mudahan dengan niat baik tersebut, maka kita pesan tiga aja buat adik-adik ya. Pertama, selalu ikhtiar. Oke? Okay?
selalu ikhtiar. Ikhtiar terus saja dah. Oke. Yang kedua selalu doa. Dan yang ketiga selalu prasangka baik kepada Allah. Oke. Siapa nama seorang ibu, oke, yang tidak pernah menyerah dalam usahanya mencari air, lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah? Ibu Maryam salah, salah. Siti Marwah. SD di mana loh? Ya, ya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, udah jam 10 kurang 5, kita akhiri sampai sini aja. Mudah-mudahan kalian tambah semangat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, keberkahan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, eh, kita diberikan kesempatan untuk tanya jawab sekitar 5 menit. Nah, jadi siapkan pertanyaan terbaik ya. Nanti kalau nggak nyiapin pertanyaan nyesal seumur hidup. Oke, kita persilakan untuk memberikan pertanyaan karena 5 menit mungkin 2 pertanyaan aja ya, Mari. Oh, satu. Kita kasih kesempatan satu untuk bertanya. Silakan. Oke, yang belakang. Ya, yang cewek belakang. Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan ringkas. Yes. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Feby Saina Maria Sinajun dari 2022. Izin tanya, apa tantangan apa tantangan utama yang dihadapi BRI? Apa tantangan utama yang dihadapi BSI dalam mendukung ekonomi syariah dalam jangka panjang? Dan bagaimana BSI berencana berencana mengatasi tantangan-tantangan yang ada seperti literasi keuangan syariah yang rendah atau persaingan dengan bank konvensional? Ya, ulangi sekali lagi biar jelas pertanyaannya. Apa tantangan utama yang dihadapi BSI dalam mendukung ekonomi syariah dalam jangka panjang? Ya. Dan bagaimana BSI berencana mengatasi tantangan-tantangan yang ada seperti literasi keuangan syariah yang rendah atau persaingan dengan bank konvensional? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Hebat, hebat pertanyaannya. Ada 3 tantangan besar sebetulnya yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu kan gabungan antara 3 bank kecil ya. BSM, BNI Syariah, BRI Syariah. Waktu itu asetnya BSM 100 triliun. Bank BNI Syariah 40 triliun, BRI Syariah 40 triliun. Kemudian digabung, sekarang udah hampir 400 triliun. Benar gak? Jadi tantangan pertama adalah ini kayak orang lari sambil pakai celana, ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Bisa bayangin ya? Lari sambil pakai celana. Kalau lo lari sambil pakai celana bisa kelibet jatuh, bener gak? Kalau lo pakai celana dulu nggak lari-lari, bener gak? Jadi tantangan pertama adalah dari segi IT. Bagaimana IT dari 3 bank-bank kecil tersebut bisa digabung, dibuat jadi satu, dibuat standar sehingga bisa melayani kebutuhan nasabah yang jauh lebih besar daripada kebutuhan nasabah yang kemarin. Jumlah nasabah kita juga naiknya gede banget gara-gara digabung 3 terus pertumbuhannya cepat. Jadi yang pertama adalah IT. Alhamdulillah tahun lalu kita pernah ngalamin masalah insiden IT. Alhamdulillah sekarang udah kagak ada insiden IT lagi, udah beres semua, satu hal selesai, yaitu dari segi IT-nya. Yang tadinya ada 3 IT sistem dari 3 yang berbeda, sekarang alhamdulillah udah jadi satu, udah keren. Bahkan
bulan ini nih, awal bentar lagi nih, kita akan launching super app. Kalau di Bank Mandiri namanya Living. Kalau di Bank BNI namanya apa tuh? Wonder apa ya? Nah, nanti kita akan keluarin lagi yang punya kita namanya Beyond. Nah, nanti bentar lagi kita luncurin. So, jadi yang pertama tantangan kita adalah IT. Gimana caranya kita bisa melayani nasabah-nasabah dengan baik, dengan IT yang juga baik. Tantangan kedua yang nggak kalah besarnya adalah SDM. Benar ya? Kenapa SDM penting? Karena banknya tumbuhnya jauh lebih cepat. Kalau orang-orang internal di dalam BSI nggak bisa tumbuh secepat pertumbuhan banknya, maka dia akan diganti oleh orang-orang dari lain, ngerti gak? Kayak timnas PSSI itu. Kalau nggak bisa nendang bola yang benar, terpaksa kita naturalisasi, ya kira-kira gitu ya. Ini tantangan kedua, karena pertumbuhan banknya jauh lebih cepat dari pertumbuhan kemampuan SDM di dalamnya. Tentu kita harapkan ada SDM di dalamnya bisa tumbuh secepat pertumbuhan banknya, supaya dia bisa terus ikut ke atas, benar ya? Nah ini yang kedua. Ya, itu sebabnya BSI itu kita punya banyak program ODP tuh. Ntar IBS tuh ikutan tuh program ODP yang terus-terusan kita ambil dan macam-macam, ada yang khusus IT, khusus audit, khusus segala macam. Supaya apa? Supaya bisa mengisi kebutuhan dari pertumbuhan bank yang cepat itu. Benar gak? Nah ini juga kalau ini Bu Puspita ini untuk yang perbankan syariah, itu coba ngomong sama orang BSI kita tuh. Butuhnya apa tuh sehingga mata kuliahnya nanti bisa disesuaikan sedikit, kebutuhannya di lapangan gimana nanti supaya kalau udah lulus tuh waktu masuknya itu udah nyambung gitu loh. Nggak ini lagi, bener gak? Jadi yang kedua adalah SDM. Bagaimana kita bisa mengembangkan SDM kita yang internal supaya pertumbuhan kapasitas diri masing-masing orang itu bisa bertumbuh paling tidak secepat pertumbuhan banknya. Oke. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus ambil dari internal, ya kita harus ambil internal, tapi juga kita harus lakukan proses internalisasi. Karena biasanya dia dari bank konvensional, sedangkan kita kan bank syariah, jadi harus ada proses adjustment lagi. Ini yang kedua, SDM. Yang ketiga adalah namanya juga bank. Kalau bank itu dia kapital intensif. Makin gede banknya, makin banyak butuh modalnya, benar ya? Sehingga kita diuntungkan sebetulnya karena posisi BSI adalah milik negara, kita diuntungkan ketika pertumbuhan kita makin besar, kita butuh modal makin banyak, maka kita diuntungkan karena pemilik kita adalah pemilik yang negara yang mampu untuk terus menambah modalnya, baik modal yang dihasilkan dari labanya BSI sendiri maupun tambahan modal dari investor-investor yang lain. Harga saham BSI juga saat ini luar biasa sekali. Diperkirakan oleh beberapa analis mungkin bisa mencapai angka 3.800, 4.000 gitu. Jadi harga sahamnya juga naik sekali dengan baik. Nah, tiga tantangan utama ini, yang pertama IT, yang kedua SDM, yang ketiga adalah kemampuan kita untuk menarik investor baru masuk memperkuat permodalan. Nah, kalau tiga hal ini insya Allah kita siapkan dengan baik. Nah, kita sekarang udah punya cabang di Dubai. Insya Allah sebentar lagi kita akan buka cabang di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah. Jadi ente kalau umroh, ente haji, lalu lihat tuh ada kantor BSI tuh ntar sono, bener gak? Jadi perjuangan masih panjang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua. Terima kasih banyak. Udah habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.